Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naifidi. Hari ini di sekolah Abang diadakan seminar guys. Jadi seminar ini diperuntukkan buat orang tua, murid, dan juga para guru guys. Jadi seminar ini diadakan di sekolah Abang guys. Untuk orang tuanya ikutan seminar, anak-anaknya sama gurunya ya guys. Ada juga guru yang mengajarinya kan, karena kan nggak semuanya guru ikut serta di seminar ini, karena harus sebagian yang harus menjaga anak-anak biar orang tuanya juga tenang. Terus ini guys, untuk pembicaranya itu dari Rumah Sakit Mayapada, penyuluhan tentang penyakit kanker dan tumor guys. Ini penting banget loh guys, ini sebagai ilmu pengetahuan bagi kita ya, terutama untuk aku ibu rumah tangga yang cuman bisanya di rumah aja gitu guys. Jadi kalau misalkan ada penyuluhan seperti ini kan bagus banget ya, bisa nambah-nambahin ilmu buat aku gitu. Oke guys, mari kita simak ya guys penyuluhannya, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Ini adalah proteksi kasus kanker pada rumah sakit Dharma atau rumah sakit khusus anak kanker. Langsung diangkat atau sembari ngecas sembari main gitu. Iya, kalau biasanya kan punya suami telepon, kita langsung angkat ya. Nah, itu juga bisa memicu radiasi ke bagian tubuh yang terdekat ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga masih menggunakan misalkan handphonenya ditaruh di dalam kantong ya, kantong celana atau kantong saku ya. Itu bisa mempengaruhi juga ya Bapak Ibu ya, karena ada elektromagnetik. Juga asap kendaraan. Asap dengan kita Bapak Ibu apa? Rokok ya. Di sini Bapaknya rokok. Kita ke kanker prostat atau kankernya Bapak ya. Kanker prostat ini merupakan urutan kedua terbanyak pada pria di Indonesia setelah penyakit jantung koroner ya. Nah, usianya ini lebih dari 65 tahun. Tetapi sekarang bayi di rumah sakit ini terjadi 35 tahun sudah terkena kanker. Nah, yang sering 3 titik yang sering terkena kanker cervix, maaf. Yang pertama itu endometrium atau dinding rahim, ya. Yang kedua ovarium kanan dan kiri. Yang ketiga adalah cervixnya, Bapak Ibu. Ini 3 titik yang sangat riskan, sering terjadi kanker ya. Nah, selanjutnya faktor risiko terkena kanker cervix yang pertama infeksi HPV atau sering bergoda ganti pasangan. Aman Ibu? Setia saya mau. Hubungan seks di usia muda atau ini juga. Saya di kemudian pria 15 tahun. Pemakaian estrogen jangka panjang atau pil KB itu. Keluarga kanker cervix dan yang terakhir wanita yang tidak menjaga kebersihannya. Nah, semua faktor ini wanita mandul ya
68 tahun. Tapi mukanya sudah terlihat 65 ya, Bu ya. Karena apa? Karena kistanya Ibu ini. Kista ini bukan bayi ya, isinya darah sama nanah ya. Ini beratnya mencapai 40 kilogram Ibu ya. 1 jam kemudian dioperasi oleh dokter kami, kemudian tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena jalan nafasnya terhenti. Karena apa? Karena kistanya terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini juga kista di mana 25 kilogram, di mana ini usianya berapa? 15 tahun. Waktu saya mendampingi dokter spesialis onkologi, fungsinya itu sebagai pelumas. Saat kita berhubungan dengan suami itu mengeluarkan lendir ya, biar tidak sakit ya. Nah, itu fungsinya Bartolin. Tetapi kalau misalkan ibu dan bapak berhubungan, ini mohon maaf untuk edukasi saja, bapaknya itu mohon maaf jangan menggunakan sperma di bagian vagina ya. Karena apa? Karena takutnya ibunya terkena kista Bartolin, ya. Nah, ibunya jangan mau ya Bu ya, kalau dikeluarkan di vagina ya. Maksudnya gimana? Di dalam kalau misalkan bapak tidak boleh artinya dilakukan bagi wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seks ya, minimal 1 tahun sekali lah dicek ibu ya. Nah, dengan cara apa? Kalau pasir itu dilakukan dokter nanti dimasukkan oleh ini alatnya namanya spekul, dimasukkan ke vagina, diambil menjadi sedikit sampai udara kita digencet ini Bu, pakai alat ini nanti digencet sedikit ada ngilu dikit Bu. Tapi nanti hasil yang normal seperti ini yang sudah terkena kista dan ini yang sudah terkena kanker ya. Harganya acuan Kementerian Kesehatan ya. Bapak Ibu bisa berdiri. Itu payudaranya sama atau tidak ya? Kalau tidak sama masih normal Ibu ya. Kalau kanan dan kiri itu nggak. Saya gede sebelah, Bu. Yang kedua kita rentangan tangan ke atas Ibu. Nah ya, terserah Ibu Bapak mau kanan atau kiri yang di belakang kepala kayak gini. Ya, yang 3 jari ya Bu ya. Kita letakkan di payudara, ditekan-tekan searah jarum jam. Berarti muter. Nah iya, dipraktekkan Ibu. Agak keras ya. Ada benjolan atau benjolannya itu biasanya ke kanan ke kiri itu dicurigai kista ya. Terus ada benjolan yang sakit kalau disentuh nyeri itu dicurigai ada tumor Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua itu dengan cara di ketiak sama 3 jari searah jarum jam muter Ibu. Adakah penekanan lengan atau kelenjar getah bening, adakah nyeri, benjolan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga dengan cara sarangnya Ibu. Gimana? Ya, sarangnya. Nah, putingnya ya, dipencet. Ya, ada keluar cairan pakai BH. Cairan yang berdaun khas amino ya. Nanti kanan dan kiri sama Bapak Ibu bisa dilakukan di rumah ya. Terima kasih Bapak Ibu bisa berbagi. Diabetes terkena prostat ya Bapak Ibu ya. Kalau penyakit diabetes banyaknya komplikasinya kemana? Ke kanker seperti itu ataupun ke ginjal biasanya ya, atau hemodialisa. Karena gula ini merupakan sumber makanan bagi sel kanker. Karena sel kanker ini suka dengan gula maupun pengawet seperti itu Bapak. Jadi tidak ada hubungannya diabetes, kalau sudah terkena diabetes atau sudah terkena prostat pasti akan menjalar ke diabetes ataupun pembesaran prostatnya. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau misalnya komplikasi mungkin dia ada diabetesnya. Jadi dia sudah terkena prostat dan juga sudah terkena tadi diabetesnya seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya Bapak. Nah, yang kedua, Bapak bertanya kista, kanker kista itu tidak ada Bapak Ibu. Bapaknya mungkin tahunya mungkin dari kista dulu. Nah, mungkin ibunya ini terkena kista. Nah, kista yang dibiarkan karena pil KB mungkin ya, atau misalkan suntik ya, suntik KB. Nah, karena saya tidak menganjurkan ibu-ibu di sini suntik KB karena efeknya nanti bisa ke kanker, bahkan ke kista. Karena apa? Itu menstruasi
Di sini juga ada sisaan tanya jawab ya guys. Jadi banyak juga dari orang tua murid dan juga para guru yang bertanya perihal kesehatan ini guys. Nah, di sini pun nanti aku mau kasih tahu nih untuk mengatasi masalah kanker, tumor, terus kayak kista kayak begitu nanti akan ada obatnya. Di sini aku sempat fotoin nih guys tentang presentase, terus tentang sudahkah Anda terlindungi dari kanker serviks, terus apa itu kanker payudara, terus juga tentang wanita yang berisiko tinggi terkena kanker payudara, terus gejalanya apa gitu. Terus aku foto-fotoin itu. Terus cara menghindari kanker dan tumor ini kan ada ya. Kalian bisa baca di sini. Kemudian di sini selain pengobatannya, di sini juga ada buat tanaman yang bisa mencegah penyakit itu ya guys, seperti yang ada dalam kotak ini. Cuman aku ngambil yang ketiga nih guys. Jadi ada tanaman herbal bernama temu putih dan aku langsung beli guys. Aku langsung beli di toko oren dan aku minum sebelum tidur dan pagi hari sebelum makan guys. Temu putih namanya. Nah, buat kalian yang pengen baca-baca silakan ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Karena memang kalau untuk aku sendiri ini sangat bermanfaat guys. Jadinya aku segala sesuatu yang buat kesehatan tuh aku bener-bener perjuangin banget guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.